Assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel YouTube Dapur Ican. Di video kali ini saya akan membuat martabak telur versi rumahan ya. Nah, walaupun rumahan, ini tuh dijamin rasanya enak banget dan udah mirip sama yang dijual di pinggir-pinggir jalan ya. Nah, di video kali ini saya mau kasih tutorialnya lengkap dari mulai bikin kulitnya, kemudian isiannya, plus sama saus cocolannya yang seger banget. Yuk, buat teman-teman yang mau tahu resep dan cara buatnya, simak videonya sampai selesai ya. Dan buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, aktifkan juga tombol notifikasinya. Terima kasih. Untuk bahan-bahannya silahkan di screenshot ya, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Untuk cara membuatnya, di sini saya mau bikin dulu kulitnya. Nah, di sini dalam wadah saya memasukkan 100 gram tepung terigu yang protein tinggi atau boleh diganti dengan yang protein sedang. Kemudian saya tambahkan dengan 2 sendok makan minyak goreng dan sejumput garam. Nah, semua bahan ini mau saya aduk menggunakan sendok aja kayak gini sampai semuanya kecampur dan menggumpal-gumpal kayak gini. Kemudian saya tambahkan dengan 50 ml air. Nah, untuk airnya ini air yang suhu ruang ya, jadi ini air biasa aja. Kalau udah tinggal kita aduk aja pakai sendok. Nah, kalau udah menggumpal kayak gini kan udah mulai susah ya. Kita lanjut nguleninnya pakai tangan yang udah dicuci bersih ya. Ini kita ulenin sampai semuanya menyatu dan membentuk sebuah adonan yang kalis ya. Nah, kalau udah nggak lengket lagi di baskomnya, nah kayak gini. Ini udah cukup ya sebenarnya teman-teman. Kalau udah, ini mau saya bulat-bulatkan adonannya. Kemudian di sini saya mau bagi dua ya adonannya. Nah, untuk satu resep ini saya bisa menghasilkan 2 kulit martabak ya teman-teman. Kalau udah, ini kita bulat-bulatin aja lagi. Lakukan juga untuk adonan yang satunya lagi ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kalau udah, saya mau pindahkan ke tempat yang lebih kecil biar dia nanti pas direndam minyak nggak boros minyak gitu ya teman-teman. Nah, ini kalau udah kita siram aja nih pakai minyak goreng secukupnya dan pastikan semuanya benar-benar kerendam. Nah, kalau kita pakai tempat yang lebih besar, dia akan banyak banget menggunakan minyaknya ya. Jadi minyak yang kita pergunakan itu jadi boros banget. Nah, ini kita pipih-pipihin aja biar semuanya benar-benar kerendam ya. Kalau udah, ini kita tutup dan didiamkan minimal 30 menit maksimal 12 jam di suhu ruang. Nah, sambil nunggu adonannya kita bikin sausnya dulu ya teman-teman. Di sini saya sudah siapkan 1 siung bawang putih dan cabai rawit. Kemudian ini dihaluskan. Lanjut di sini dalam panci saya mau tuang 300 ml air. Kemudian di sini ada 1 keping gula merah yang udah saya sisir dan 1 ruas jempol asam jawa ya. Kita tuang aja. Kemudian ini saya masukkan bumbu halus ya yang tadi. Kemudian di sini saya tambahkan setengah sampai 1 sendok teh garam ya. Nah, kemudian ini kita masak menggunakan api sedang aja sambil sesekali kita aduk ya teman-teman. Nah, ini kita tunggu sampai mendidih. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, di sini saya mau tambahkan 1 sendok makan kecap manis. Ini fungsinya untuk mempertegas warnanya ya teman-teman. Jadi biar dia nanti agak kecoklatan kayak gitu. Kemudian ini kita bisa tes rasa, kita koreksi rasa ya teman-teman. Kalau kurang apa boleh ditambahin. Nah, kalau udah, ini tinggal kita angkat aja, kita matiin kompornya. Lanjut di sini saya mau saring ya. Ini untuk memisahkan antara ampas sama airnya. Nah, kemudian ini ditunggu sampai kuahnya benar-benar dingin. Nah, sambil nunggu dingin, kita iris bahan pelengkap lainnya. Di sini ada bawang bombay, ada tomat sama cabai rawit ya. Kemudian ini kuahnya udah dingin, kita tuang aja nih bumbu yang udah kita iris tadi ya. Nah, sebenarnya ini bisa digunakan untuk 2 resep kulit martabak. Jadi ini bisa untuk 4 martabak ya. Kalau udah, kita aduk-aduk aja dan ini kita sisihkan dulu.
kita bikin isiannya ya. Sekarang di sini saya sudah siapkan daun bawang yang udah saya iris halus seperti ini. Kemudian di sini saya siapkan 3 buah sosis. Kemudian ini sosisnya kita potong kecil-kecil juga. Kemudian di sini dalam mangkuk saya mau pecahkan 2 butir telur. Untuk telurnya boleh telur ayam atau telur bebek ya teman-teman. Kemudian kita kasih bumbu-bumbu ya. Di sini ada garam, kaldu bubuk, ada lada bubuk, ada bubuk kari juga. Untuk masing-masing sekitar seperempat sendok teh ya. Nah kemudian ini kita kocok menggunakan garpu kayak gini sampai kecampur rata. Lanjut di sini saya masukkan daun bawang yang udah kita iris tadi. Kemudian saya masukkan juga sosisnya. Nah, untuk sosisnya sebenarnya bisa diganti pakai bakso, pakai udang, pakai kornet, pakai daging giling ya. Tapi kalau untuk daging giling atau ayam sebelumnya ditumis dulu ya isiannya. Nah, kalau udah ini kita sisihkan aja ya. Oke, kita lanjut ke adonan yang kita diamkan tadi. Nah, ini kurang lebih udah 1 jam saya diamkan. Sebenarnya nggak ada perbedaan yang signifikan ya, nggak mengembang juga. Nah, tapi ini adonannya bakal lebih lentur dan rileks. Nah, kalau udah kita ambil satu bagian adonan, kemudian kita pipihkan menggunakan 2 tangan kayak gini ya teman-teman. Kita tarik adonannya dari bagian tengah ke pinggir secara merata kayak gini. Kita pipihkannya pelan-pelan ya teman-teman. Ini tuh adonannya lentur banget. Nah kalau teman-teman bisa adonannya yang mipihinnya itu dibanting-banting kayak abang-abang martabak, silahkan aja ya, monggo-monggo aja. Tapi di sini karena saya bukan tukang martabak, saya pernah nyoba dan gak bisa. Nah menurut saya ini cara yang paling efektif lah kayak gini ya teman-teman. Kita tarik-tarik aja, kita pipihkan pelan-pelan setipis mungkin ya teman-teman. Jangan takut adonannya robek karena ini tuh lentur banget. Nah kalau udah di sini saya siapkan teflon dan saya kasih minyak secukupnya ya. Minyaknya tadi bekas ngerendam adonannya. Nah kalau udah ini tinggal kita taruh aja nih kulit martabaknya di atas teflonnya kayak gini ya. Jadi mipihinnya bener-bener lebar ya teman-teman, melebihi ukuran si teflonnya. Kalau udah ini bagian tengahnya dibikin agak menyentuh teflonnya ya, biar pas masukin isiannya itu gampang dan dia nggak gampang robek. Kalau udah dimasukin isiannya, kita lipat aja, kita tutup semua isiannya menggunakan kulit martabaknya kayak gini, seperti yang ada di video teman-teman. Kita lipat dan pastikan tidak ada adonan yang bocor ya teman-teman, biar nanti martabak kita hasilnya bagus. Kalau udah ini tinggal kita goreng aja di atas kompor menggunakan api sedang aja teman-teman. Nah kalau minyaknya udah panas kayak gini, ini kita ciprat-cipratin nih bagian tengahnya, ciprat-cipratin minyak pakai spatula kayak gini sambil diputar-putar aja. Jadi ini kita masaknya menggunakan bantuan 2 buah spatula kayu kayak gini ya teman-teman. Nah kita ciprat-cipratin semuanya biar nanti matangnya merata. Jadi telurnya itu matangnya benar-benar merata. Udah gitu dia akan mengembang ya telurnya. Jadi nanti martabaknya tuh bakal gendut kayak gini ya teman-teman. Nah udah mengembang kayak gini. Kemudian bawahnya itu kalau udah kecoklatan, udah mateng, tinggal kita balik aja sambil terus kita cipratin pakai minyak goreng ya. Diputar-putar kayak gini. Nah kalau bawahnya tuh udah matang lagi ya, ini sisi sebelahnya itu udah matang, kita berdiriin nih. Aduh ya Allah, ini teflonnya bener-bener licin ya teman-teman. Hati-hati ya. Kemudian ini untuk mematangkan sisi-sisinya saya mau berdirikan seperti ini menggunakan bantuan 2 buah spatula kayak gini. Kita berdiriin, kita goreng sebentar. Lakukan sampai semua sisinya benar-benar matang ya teman-teman. Kalau udah ini tinggal kita angkat dan kita tiriskan. Nah ini ya martabaknya udah jadi, udah mateng. Kemudian lanjut kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Nah di sini saya memotongnya menjadi 6 bagian ya teman-teman.
ini kurang lebih jadinya kayak begini ya. Ini jadi 2 martabak kayak gini ya teman-teman. Nah ini dia martabak telur kita udah jadi ya teman-teman. Penampilannya tuh udah bener-bener mirip sama yang dijual di pinggir-pinggir jalan ya teman-teman. Nah lihatannya ya, ini dalamnya itu bener-bener matang sempurna hasilnya. Udah gitu tebel juga ya teman-teman. Nah ini tuh kalau dimakan kulitnya bener-bener crispy, dalamnya bener-bener enak. Gimana teman-teman, apalagi ini tuh kalau dimakannya dicocolin pakai kuahnya tadi ya, pakai sausnya, bener-bener enak banget. Yuk buat teman-teman bikin juga di rumah ya. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.